Dewasa Madya seringkali dihantui oleh obesitas. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah obesitas di usia dewasa madya, berikut penjabaran informasi dari kami. Usia dewasa madya merupakan periode usia yang dimulai pada usia 40-65 tahun. Di periode usia ini akan terjadi penuaan. Meskipun semua individu akan mengalami beberapa penurunan fisik ketika berada di usia dewasa madya, tingkat penuaan ini sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Susunan genetik dan faktor gaya hidup memainkan peran penting dalam menentukan apakah dan kapan penyakit kronis akan muncul. Selanjutnya, perkembangan fisik pada usia dewasa madya. Yang pertama, berat badan. Pada masa dewasa awal hingga dewasa madya, terjadi peningkatan jumlah kasus individu yang mengalami obesitas. Obesitas merupakan masalah kesehatan yang kritis di masa dewasa madya. Dan baru-baru ini ditemukan bahwa kenaikan berat badan pada dewasa madya dapat meningkatkan risiko penyakit kronis dan penuaan yang tidak sehat. Yang kedua, kekuatan sendi dan tulang. Pada bagian ini, kami akan membahas suatu istilah yang disebut sebagai sarkopenia. Sarkopenia menunjukkan hilangnya massa otot dan kekuatan yang berkaitan dengan usia. Individu akan mengalami penurunan massa otot 1-2% setiap tahunnya setelah menginjak usia 50 tahun. Kehilangan kekuatan ini biasanya terjadi pada bagian punggung dan kaki. Faktor yang menyebabkan adanya risiko terkena sarkopenia adalah obesitas. Oleh karena itu, tinjauan penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan berat badan dan pelatihan ketahanan dapat menjadi strategi terbaik untuk memperlambat terjadinya penurunan massa dan kekuatan otot. Pada bagian sendi, bantal untuk pergerakan tulang seperti tendon, ligamen itu menjadi kurang efisien di masa dewasa madya. Hal itu menyebabkan sendi menjadi kaku dan mengalami kesulitan dalam bergerak. Yang selanjutnya, pada usia 30-an akhir, terjadi pengeroposan tulang secara progresif. Tingkat keropos tulang ini terjadi secara perlahan, tetapi akan semakin cepat seiring dengan penuaan. Yang ketiga, sistem kardiovaskular. Pada sistem kardiovaskular, kami akan sedikit membahas mengenai dua kondisi yang sering ditemukan pada usia dewasa madya, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sering mulai muncul pada usia 40-an sampai 50-an. Dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak struktur dan fungsi otak dini di usia akhir 30-an dan awal 40-an. Hipertensi di masa dewasa madya dapat memberikan dampak resiko gangguan kognitif di masa dewasa akhir. Yang kedua, kolesterol. Tingkat kolesterol dalam darah mengalami peningkatan selama masa dewasa dan akan mulai menumpuk pada dinding arteri yang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Dari perkembangan fisik pada dewasa madya, obesitas menjadi salah satu resiko yang rentan terjadi pada periode usia tersebut. Tapi apa yang dimaksud dari obesitas? Menurut WHO dalam P2PTM Kemenkes RI tahun 2018, obesitas didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. WHO juga menyatakan bahwa di tahun 2021, angka obesitas pada dewasa di Indonesia telah meningkat 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Kondisi pandemi juga memperparah peningkatan pasien obesitas. Hal ini dikarenakan banyaknya waktu untuk berada di rumah sehingga menyebabkan peningkatan kebiasaan konsumsi makanan dan kegiatan bersantai yang membuat sedikit energi yang keluar atau terpakai. Lalu bagaimana sih ciri dan dampak obesitas itu? Jika BMI seseorang di atas 30, maka ia akan dikategorikan obesitas. Cara mengukur BMI adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Seseorang yang obesitas juga memiliki lingkar pinggang yang besar, di atas 89 cm untuk wanita dan di atas 102 cm untuk pria. Ada kemungkinan juga mereka mendengkur atau ngorok, yang disebabkan karena jaringan lemak pada leher menekan saluran nafas bagian atas.
serta memiliki masalah pernafasan karena lemak yang menumpuk pada bagian dada dan leher, dan juga banyak ciri-ciri lainnya loh. Apa saja dampak obesitas bagi orang dewasa? Obesitas dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, masalah pencernaan, bahkan hingga masalah psikologis seperti rasa rendah diri dan depresi. Orang dewasa bisa mengalami proses penuaan yang tidak sehat dan resiko menderita penyakit kronis juga lebih besar, seperti stroke, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Dan yang terakhir, obesitas juga dikaitkan dengan resiko kematian dini. Orang dewasa madya yang mengalami obesitas memiliki resiko sebesar 100-200% untuk mengalami kematian dini. Upaya mengurangi obesitas, usaha preventif dan represif. Yang pertama, memperhatikan pola makan yang sehat dan bergizi. Caranya, meningkatkan konsumsi makanan berserat. Kedua, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, konsumsi protein rendah lemak. Keempat, batasi daging merah atau sumber protein hewani lainnya. Kelima, gunakan jenis minyak yang sehat seperti minyak zaitun. Dan keenam, hindari makanan yang digoreng. Lalu kita juga perlu menjaga kalori yang dikonsumsi, sehingga penting untuk mengetahui dan menghitung berapa banyak kebutuhan kalori harian kita masing-masing. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik dan mengubah kebiasaan sederhana yang dapat memberikan manfaat, seperti yang pertama, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu dan mengepel. Yang kedua, berkebun saat pagi hari secara rutin. Ketiga, memarkir kendaraan sedikit lebih jauh dari pintu masuk. Keempat, bepergian ke tempat yang dekat dengan jalan kaki. Dan kelima, memakai alat penghitung langkah kaki. Lalu penting pula berolahraga karena memiliki banyak manfaat seperti mengurangi massa lemak pada tubuh, mengurangi tekanan darah tinggi, dan mencegah kenaikan berat badan. Dianjurkan melakukan olahraga intensitas sedang minimal 150 menit dalam seminggu secara teratur. Kemudian diperlukan untuk mengurangi stres karena jika stres tidak dikendalikan akan meningkatkan hormon kortisol yang mampu mempengaruhi peningkatan nafsu makan berlebih. Istirahat yang cukup, jam tidur tidak kekurangan atau berlebihan. Lalu sering-seringlah memperhatikan berat badan Anda dan menghitung indeks massa tubuh atau mengukur lingkar pinggang. Bisa juga mengembangkan program diet atau manajemen berat badan dengan bantuan perawatan kesehatan dari dokter, ahli gizi, ahli fisiologi olahraga, dan lain-lain. Lalu ada pula yang namanya CBA yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk membantu mengubah pemahaman dan pemikiran tentang pengaturan berat badan, obesitas, dan konsekuensinya. Tips-tips menurunkan berat badan, yang pertama menetapkan target yang realistis, bersifat individual, dan bertujuan jangka panjang. Penurunan berat badan 5-15% selama periode 6 bulan adalah target yang realistis. Yuk bersama-sama lebih peka dan memperhatikan asupan makanan, aktivitas, dan berat badan kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebelum dampaknya semakin parah dirasakan pada lanjut usia nanti. Terima kasih.